Let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So, in this course, we will learn meditation. Why do you all come here for meditation? What is the purpose of meditation? Can someone give me an answer? Ya, jadi di Dhamma Talk kali ini kita akan belajar tentang meditasi ya. Jadi saya bertanya kepada kita semua, kenapa kalian semua datang ke sini untuk berlatih meditasi? Apa sih tujuan dari berlatih meditasi? Ada nggak yang bisa kasih jawaban untuk saya, Dok? The purpose of Buddhist meditation is to clean the purity of passion. Ya, jadi salah satu tujuan dari kita berlatih meditasi Buddhis adalah pertama adalah untuk membersihkan diri dari noda nafsu ya. To escape from worry or sorrow. Untuk terbebas dari rasa cemas dan gelisah. To be free from limitation. Untuk terbebas dari rasa kesedihan. To be free from physical suffering. Untuk terbebas dari penderitaan jasmani. To escape from mental suffering. Untuk terbebas dari penderitaan batin. To attain the noble path. Untuk mencapai jalan kesucian. To attain nibbana. Ya, dan terakhir untuk mencapai nibbana. The purpose of Buddhist meditation is to attain nibbana. Ya, jadi pada akhirnya tujuan akhir dari berlatih meditasi Buddhis adalah untuk mencapai nibbana. What is a nibbana? It is the same question that the wanderer Jabukkhadaka asks Venerable Sariputta. When the Venerable Sariputta was staying at Nalaka, Magadha at Nalaka village, Venerable Sariputta answered Jabukka. Ya, jadi apa itu nibbana? Tadi kan tujuan akhir kita adalah untuk mencapai nibbana. Apa itu nibbana? Jadi pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh seorang ngelana bernama Jambukadaka ya. Pada saat itu di zaman Buddha, pengelana Jambukadaka ini bertanya kepada Bante Sariputta ya. Ketika Bante Sariputta pada saat itu sedang berada di kota Magadha ya, di desa Nalaka. Jambukkhadaka, the destruction of lust, the destruction of hatred, the destruction of delusion. This is friend, Jambukkhadaka, it is called Nibbana. Ya, ketika ditanya pada saat itu Bante Sariputta menjawab pengelana Jambukadaka ini ya, bahwa nibbana adalah hancurnya nafsu, hancurnya kebencian dan hancurnya kebodohan batin. Ini pengelana adalah yang disebut sebagai nibbana. The wanderer Jambukkhadaka asks again Venerable Sariputta, but friends, is here a path? There is a way for the realization of this nibbana?
Lalu kemudian setelah dijawab seperti itu oleh Bante Sariputa, si pengelana Jambukadaka ini bertanya lagi kepada Bante Sariputa, "Oh, tapi temanku, apakah ada jalan? Apakah ada suatu cara untuk mencapai yang disebut nibbana ini?" Do you want to attain Nibbana and make an end of suffering? Ya, saya tanya, apakah kalian ingin mencapai nibbana dan mengakhiri segala penderitaan ini? Yes. If you want to attain Nibbana, you must practice the correct way. That's the Buddha has taught. What is the correct way? How to practice? Ya, jadi kalau jawabannya iya, kalau kalian ingin mencapai nibbana, kalian harus berpraktek dengan cara yang tepat ya, sesuai yang diajarkan oleh Buddha ya. Jadi apa yang disebut cara yang tepat? Bagaimana cara berlatih yang benar? The correct way is the Noble Eightfold Path. What is the Noble Eightfold Path? Ya, jadi cara yang tepat adalah jalan mulia berunsur 8 ya. Apa yang disebut jalan mulia berunsur 8? The right view, Samadhi. Ya, yang pertama adalah samadhi ya, pandangan benar. The right thought, Sama Sankappa. The right speech, Sama Vacha. The right action, Sama Kammata. The right livelihood, Sama Ajiva. Ya, jadi yang pertama tadi adalah samadhi, pandangan benar. Yang kedua adalah sama sankappa, pikiran benar. Yang ketiga adalah ucapan benar ya, atau sama waca. Yang keempat adalah perbuatan benar atau sama kamanta. Yang kelima adalah penghidupan benar ataupun sama ajiwa. The right effort, Sama Vayama. The right mindfulness, Sama Samadhi. The right concentration, Sama Samadhi. Lalu yang nomor 6 adalah usaha benar ya. Dalam bahasa Pali adalah samawayama. Yang ketujuh adalah perhatian benar. Ini adalah dalam bahasa Pali samasati. Yang terakhir adalah konsentrasi benar ya. Dalam bahasa Pali adalah sama samadhi. This is the path, friends, Jabusaka. This is the way for the realization of this Nibbana. Ya, jadi setelah menjelaskan jalan mulia berunsur 8 ini, kemudian Bante Sariputta pun menutup jawabannya dengan berkata bahwa inilah jalannya temanku untuk mencapai nibbana. Excellence is the path, friend. Excellence is the way for the realization of this Nibbana. And it is enough, friends, Sariputta, for diligence. Ya, lalu kemudian pengelana Jambuka ini pun menjawab Bante Sariputta dengan mengatakan bahwa sangat baik sekali, bagus sekali temanku Sariputta, bagus sekali jalan untuk mencapai nibbana ini. Dengan ini saja cukup untuk saya untuk bisa berlatih dengan rajin. The 8 factor of the Noble Eightfold Path are ground into morality, concentration, and wisdom. Ya, jadi jalan mulia berunsur 8 ini dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu kelompok moralitas, kelompok konsentrasi, dan kelompok kebijaksanaan. This is also known as the threefold training. Ya, jadi 3 kelompok ini disebut juga sebagai 3 kelompok latihan. The training of morality, sila khanda, the training of concentration, samadhi khanda, the training of wisdom, panya khanda. Ya, jadi yang kelompok pertama adalah kelompok pelatihan moralitas ataupun perilaku ya. Dalam bahasa Pali adalah sila khanda. Lalu yang kelompok kedua adalah kelompok latihan konsentrasi ataupun samadhi khanda, samadhi sikha ya. Lalu yang terakhir adalah kelompok latihan kebijaksanaan atau panyasika ataupun panyakhanda. So under the sila khanda, first is the right speech. What is the right speech? Ya, jadi dalam kelompok yang pertama, kelompok sila, kelompok pelatihan moralitas, faktor pertamanya adalah sama waca ataupun ucapan yang benar. Apa yang disebut ucapan yang benar? Right speech is not to lie, not to slander,
not to speak harshly, and not to speak useless speech. Jadi yang disebut sebagai ucapan yang benar adalah ucapan yang tidak bohong ya, yang tidak memfitnah, tidak kasar dan juga tidak bermanfaat. Jadi ucapan yang bermanfaat. This is called right speech. Ya, itu yang disebut sebagai ucapan benar. What is right action? It is not to kill, not to steal, and not to have sexual misconduct. Sorry. What is the right action? It is not to kill, not to steal, not to have sexual misconduct. So refraining from killing, refraining from stealing, and refraining from sexual misconduct, refraining from refraining from taking beer, wine, liquor, and other intoxicants. Lalu faktor kedua dari sila kanda ini ya, sila sika, pelatihan kelompok moralitas ini adalah perilaku benar ya, sama kamanta. Jadi apa yang disebut sebagai perbuatan benar atau perilaku benar adalah perbuatan yang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari tindakan seksual yang salah, dan menghindari mengkonsumsi zat-zat yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. So what is a right livelihood? For layperson, it means not to engage in the 5 types of wrong trade. Ya, jadi untuk bagian yang ketiga dari kelompok pelatihan moralitas ini adalah sama ajiwa ataupun penghidupan benar. Apa yang disebut penghidupan benar? Nah, kalau untuk umat awam, arti dari penghidupan benar ini adalah penghidupan yang tidak melibatkan, jadi maksudnya umat awam ini tidak terlibat dalam 5 jenis perdagangan yang salah. Trade in weapons. Number 1. Trade in humans. So what is the trade in humans? Trade in humans refer to activities such as human trafficking, slavery. Ya, jadi apa yang disebut 5 perdagangan salah itu ya? Pertama adalah berdagang senjata, ini adalah perdagangan salah yang pertama. Yang kedua adalah berdagang manusia. Nah, apa yang disebut perdagangan manusia ya? Jadi yang termasuk dalam perdagangan manusia itu adalah pertama adalah misalkan kita namanya apa ya, human trafficking itu seperti menyelundupkan manusia gitu ya. Lalu yang kedua adalah slavery itu perbudakan manusia. Exploitation of the people for labor or sex. These activities are unethical and violence the principle of rights livelihoods. Lalu yang ketiga yang termasuk dalam perdagangan manusia adalah eksploitasi orang ya, maksudnya kita menindas dan mempekerjakan berlebihan seseorang gitu ya, entah untuk pekerjaan ataupun untuk misalkan kita menggunakan mereka sebagai budak seks misalkan seperti itu, ataupun kita jual mereka dalam perdagangan seks, ini juga salah ya. Jadi ini adalah perilaku perdagangan yang tidak etis, tidak sesuai dengan prinsip dari penghidupan yang benar. Number 3, the trade in animals for slaughter. Ya, lalu perdagangan salah yang ketiga adalah berdagang hewan untuk dijagal. What is trade in animal for slaughter? Trade in animals for slaughter refer to activities such as racing in selling animal, especially for meat production. Operations or working in slaughtering houses. Engaging in the businesses that
bred animals for the purpose of killing them for food. These activities are considered unethical in the context of right livelihoods. Ya, jadi perdagangan keempat yang salah itu adalah pedagang hewan untuk dijagal ya. Jadi apa yang termasuk dalam perdagangan salah yang ini? Apa yang dimaksud dalam pedagang hewan untuk dijagal? Jadi yang pertama adalah misalkan kita membesarkan ya apa berternak hewan itu dan juga menjual hewan dan tujuannya adalah untuk dagingnya dijual gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita mengoperasikan ataupun bekerja di rumah jagal. Lalu yang ketiga adalah kita terlibat dalam berbagai macam bisnis yang beternak hewan yang intinya membesarkan hewan. Tujuannya adalah untuk mereka nantinya dibunuh untuk dijadikan makanan. Ini adalah jenis-jenis perdagangan, jenis-jenis perdagangan hewan yang dianggap tidak etis dalam konteks penghidupan yang benar. So number 4, the trade in intoxicants. What is trade in intoxicants? Ya, yang keempat adalah perdagangan salah yang keempat adalah berdagang minuman keras ataupun zat-zat terlarang ya. Apa yang dimaksud dengan perdagangan yang keempat ini? Trade in intoxicants refer to the activities such as production, selling, or distributing alcohol. Production, selling, or distributing drugs. Operating the businesses that promote the use of intoxicants, substances. So these activities are considered and unethical according to the principles of right livelihood. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan perdagangan yang salah yang keempat ini ya, yaitu berdagang minuman keras ataupun zat-zat terlarang. Jadi yang termaksud dalam perdagangan yang keempat ini adalah ketika kita terlibat dalam mata pencaharian seperti misalkan kita memproduksi ataupun menjual ataupun mendistribusikan alkohol ya. Lalu yang kedua adalah kita memproduksi, menjual ataupun mendistribusikan narkoba. Lalu yang ketiga adalah kita terlibat dalam bisnis yang menyarankan ataupun menganjurkan orang-orang itu untuk menggunakan zat-zat yang terlarang ini gitu ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam perdagangan yang salah yang nomor 4 ini ya, yaitu menjual minuman keras ataupun zat terlarang. Number 5, trade in poisons. Ya, lalu yang kelima adalah perdagangan yang salah yang kelima adalah berdagang racun ya. What is the trade in poisons? Trade in poisons refer to activities such as producing or selling or distributing toxic substances. Ya, jadi yang termasuk dalam perdagangan racun ini pertama adalah kita memproduksi, menjual ataupun mendistribusikan barang-barang yang bersifat racun. Engage in businesses that manufacture or market harmful chemicals, trading in substances designed to cause harm or death to living beings. These activities are considered unethical in the context of rights livelihoods. Jadi yang termasuk dalam perdagangan racun, nah tadi kan pertama adalah memproduksi, menjual ataupun mendistribusikan barang-barang yang bersifat racun ya. Lalu yang kedua adalah kita terlibat dalam bisnis yang memproduksi ataupun memasarkan barang-barang zat-zat kimia yang berbahaya. Lalu yang ketiga adalah kita berjualan ataupun terlibat dalam jual beli barang zat-zat yang didesain khusus untuk menyebabkan
kematian bagi suatu makhluk gitu ya, seperti maksudnya ya racun ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran dari penghidupan benar ini. So refraining from this five traits, so it is called right livelihood. Ya, jadi kalau kita bisa menghindari 5 jenis perdagangan salah ini, sebagai umat awam ini disebut sebagai penghidupan yang benar. Right speech, right action, and right livelihood are called the training of morality, sila, khandha. Ya, jadi tadi bagian kelompok latihan yang pertama ya, kelompok latihan moralitas ataupun kelompok latihan sila ya, sila sikha, sila khandha. Ini tadi termasuk yang tiga latihan ya, 3 poin dari 8 jalan mulia bersur 8, yaitu adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. So now we move on to the training of concentration. What is the 3 factor of concentration training? So that we have just learned right efforts, right mindfulness, and right concentration. Ya, jadi lalu tadi kan sudah selesai ya bagian pelatihan kelompok latihan yang pertama, yaitu kelompok latihan sila ataupun moralitas. Nah, selanjutnya adalah kelompok latihan samadhi ataupun latihan konsentrasi ya. Jadi kelompok latihan ini terdiri dari 3 faktor juga, yaitu adalah pertama adalah usaha benar, kedua adalah perhatian benar, yang ketiga adalah konsentrasi benar. What's the right effort? There are 4 kinds of right effort. Number 1, the effort to prevent the arising of unwholesome states that has not yet arisen. Ya, jadi pertama kita akan bahas tentang usaha benar ya. Jadi apa yang dimaksud dengan usaha benar? Pertama, usaha benar ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah kita berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang belum muncul, itu kita mencegah agar mereka tidak muncul. In Bali, ida bhikkhave bhikkhu anupanana babakana dhammana anubadaya sannam janiti vayamati viriyan arabati chaitam pakhanati padahati. So the effort to prevent the arising of unwholesome states that have not yet arisen. Itu tadi dalam bahasa Pali ya, di dalam Mahasatipatthana Sutta itu kalian bisa lihat ya. So Upanana Babakana Dhammana Bahanaya Sanansaneti Vayamati Viriyan Alabati Saitam Bhakanati Badahati. What is the meaning? The efforts to remove unwholesome states that has already arisen. Lalu jadi tadi yang pertama kan yang termasuk dalam usaha benar ini adalah kita mencegah hal-hal yang buruk yang belum muncul agar dia tidak muncul ya. Lalu yang kedua dari usaha benar ini adalah kita berusaha untuk menyingkirkan hal-hal buruk yang sudah terlanjur muncul. Jadi kita menyingkirkan yang sudah muncul, kita singkirkan. Anupanana gusalana dhammana ubadaya sananjaneti vayamati harabati saitam bhakanati padahati. The effort around the rising of wholesome states, kusala, that has not yet arisen. Lalu yang ketiga dari usaha benar ini adalah kita berusaha untuk memunculkan hal-hal baik yang belum muncul dalam pikiran kita, kita usahakan agar mereka muncul. You haven't do the kusala, but you want to do. Like now, so you come to meditate. So renounce from the sensual pressure. Also, this is also one type of kusala, bhavana kusala. So you made, but not yet arising, you try. So where arising. Ya, jadi contohnya dari usaha benar yang ketiga ini adalah seperti kita semua di sini ya. Kita meluangkan waktu untuk berlatih meditasi. Jadi kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal nafsu duniawi ya, walaupun untuk sementara, dan kita berusaha untuk mengembangkan
pikiran-pikiran baik ya dengan berlatih meditasi. Nah, ini yang termasuk dalam yang ketiga ini, berusaha untuk memunculkan kondisi baik yang mungkin sebelumnya belum muncul. Aubanana gusalana dhamma thitiya asamo saya bayo bawaya webonglaya bawanaya baripuriya chanan janedi wayamati wiriyan arabati chaitam pakhanadi badahati. So the effort to increase both one state that have already arisen. Lalu yang keempat, yang terakhir dari usaha benar ini adalah kita berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal baik yang sudah muncul dalam pikiran kita. So you had already kusala, some kusala, you make more and more. In the same way, you practice anapanasati, mindfulness of breathing. So if you can focus to the breath, 1 minute, try to do that. 5 minutes, 10 minutes, half an hour, and 1 hour, etc. So you make pain or power, yeah. So increase it. Jadi yang keempat ini adalah contohnya kita mempertahankan, kita berusaha untuk mengembangkan dan mempertahankan hal-hal baik yang sudah kita latih. Misalkan kita mencoba untuk mempertahankan perhatian kita pada objek meditasi ya, misalkan kita mempertahankan untuk 1 menit, 5 menit, ataupun satu sesi misalkan 1 jam gitu ya, kita berusaha untuk mengembangkan lagi dan lagi. Nah, ini adalah usaha benar yang keempat, berusaha untuk meningkatkan kondisi baik yang sudah muncul. These 4 are called right efforts, sama, vayama. Ya, jadi 4 hal yang tadi itu adalah yang termasuk dalam usaha yang benar. Now I'm going to next, right mindfulness. What is a right mindfulness? Lalu yang selanjutnya adalah perhatian benar ya. Apa yang disebut perhatian benar? In the Mahasattva Sutta, the great mindfulness foundation Sutta, the Buddha teaches. Here, bhikkhus, a bhikkhu abiding, contemplating the body as a body with sheer discernment and mindfulness, having removed greed and destroying desire or greed towards the world. Ya, jadi berkenaan dengan perhatian benar ini kita bisa mengambil referensi dari Mahasatipatthana Sutta ya. Jadi sutta besar tentang pengembangan, pendirian perhatian ya. Jadi di situ di dalam sutta tersebut Buddha mengatakan bahwa di sini para bhikkhu, seorang bhikkhu itu berdiam merenungkan badan di dalam badan ya, dengan usaha, dengan pengertian, dengan perhatian, setelah dia menghilangkan, menyingkirkan rasa sedih dan juga nafsu ataupun nafsu terhadap hal-hal duniawi. Hereby contemplating feeling as a feeling with sheer discernment and mindfulness have been removed greed and strong desire or greed toward the world. Lalu yang kedua adalah seorang bhikkhu dia berdiam ya, merenungkan perasaan sebagai perasaan ya, dengan rajin, dengan perhatian penuh dan juga dengan pengertian yang jelas ya. Setelah dia menyingkirkan rasa sedih ataupun rasa nafsu yang besar ataupun keserakahan terhadap hal-hal duniawi. Hereby contemplating mind as mind with sheer discernment and mindfulness have been removed greed and strong desire or greed towards the world. Ya, lalu yang ketiga adalah seorang bhikkhu ini berdiam ya, dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan dengan semangat, pemahaman dan perhatian penuh ya, setelah menyingkirkan rasa sedih ataupun nafsu ataupun keserakahan terhadap hal-hal duniawi. He abides contemplating Dhamma as a Dhamma with sheer discernment and mindfulness, having removed greed and strong desire or greed toward the world. This is right mindfulness. Ya, tadi yang ketiga saya salah sebut. Yang ketiga itu pikiran, yang merenungkan pikiran ya. Yang keempat adalah merenungkan fenomena, dhamma ya, dhamma ini fenomena. Jadi dia merenungkan, seorang bhikkhu ini berdiam merenungkan fenomena sebagai fenomena dengan tekun, dengan pemahaman yang jelas dan juga dengan perhatian penuh setelah menyingkirkan rasa sedih ataupun nafsu ataupun keserakahan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi.
Now move to next one, the right concentration. Ya, lalu kita lanjut ke faktor yang selanjutnya adalah samadhi benar atau konsentrasi benar. Samadhi. So what's the right concentration? Here I put in the short form. If you want to learn the detail, you can read from the Mahasagriyana Sutta. Ya, jadi di sini saya hanya menjelaskan yang versi singkatnya ya. Jadi kalau kalian ingin yang versi lengkapnya, kalian bisa baca sendiri di Mahasatipatthana Sutta. So right concentration is first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. We will learn about jhana very soon. Jhana means absorption, concentration. It is a very deep level of concentration. Ya, jadi yang disebut dengan konsentrasi benar di dalam Mahasatipatthana Sutta dijelaskan bahwa itu adalah jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Ini yang disebut sebagai konsentrasi benar ya. Nah, nanti secara tidak lama lagi kita akan belajar tentang jhana ya. Jhana ini artinya adalah konsentrasi penyerapan, konsentrasi terserap ya. Jadi ini adalah salah suatu level konsentrasi yang sangat dalam. You see the Samadhi. The Buddha did in the Mahasatipatthana Sutta Mega chapter. So what's the Buddha say? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana is called Samadhi. Ya, jadi kalau kalian lihat di Mahasatipatthana Sutta ya, di bagian Magga Papa ya, jadi bagian tentang jalan kesucian, itu ketika Buddha menjelaskan tentang samadhi, tentang konsentrasi benar ini, kalian akan melihat bahwa Buddha itu menjelaskan yang disebut sebagai konsentrasi benar itu adalah jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Now we shall learn about the wisdom aggregates, Penyakkhanda. Lalu selanjutnya kita lanjut ke kelompok latihan yang ketiga, yaitu adalah Panyakhanda ataupun kelompok latihan kebijaksanaan. Which consisted of the right view and right thought. Ya, kelompok latihan ini terdiri dari dua faktor ya, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. What is the right view? It is the knowledge of suffering. Yang kau bhikkhave dukkha jnana, dukkha samudaya jnana, dukkha nirodha jnana, dukkha nirodha gamini yabribadaya jnana, ayam wosati bhikkhave samadhi. Jadi yang dimaksud dari faktor yang pertama ataupun pandangan benar ini adalah pengetahuan tentang penderitaan ya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan tentang sumber dari penderitaan, yang ketiga adalah pengetahuan tentang lenyapnya penderitaan, yang keempat adalah pengetahuan tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dukkha jnana, it is the knowledge of the sufferings. Dukkha samudaya jnana, the knowledge of the original of sufferings. Dukkha samudaya jnana, the knowledge of the cessation of sufferings. Dukkha nirodha gamini yabribadaya jnana, the knowledge of the way of practice listen to the cessation of suffering. This is right view. Ya, jadi itu tadi bahasa Palinya ya. Jadi pengetahuan tentang adanya penderitaan itulah dukkha nyanang. Yang kedua adalah pengetahuan tentang sumber dari penderitaan ini adalah dukkha samudaya nyanang. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang lenyapnya dukkha. Ini adalah dukkha nirodha nyanang. Yang keempat adalah pengetahuan tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Ini adalah dukkha nirodha gamini patipadaya nyanang. The next one, right thought. What is the right thought? It is Nekkhamma Sankappa. It is the thought of renunciation. Ya, lalu selanjutnya bagian kedua dari pelatihan kebijaksanaan ini adalah pikiran benar atau Sammasankappa. Jadi yang dimaksud dengan pikiran benar ini adalah yang pertama adalah pikiran yang terkait dengan pelepasan keduniawian ataupun Nekkhamma Sankappa. Abhyavada Sankappa, the thought of non-anger, and Avihimsa Sankappa, the thought of harmlessness. Ya, lalu
yang kedua yang termasuk dalam pikiran yang benar adalah pikiran yang tanpa niat jahat ya. Ini dalam bahasa Pali adalah abhyabhada sangkapa. Yang ketiga adalah pikiran yang tidak menyakiti. Ini dalam bahasa Pali adalah awihingsa sangkapa. Ayamvasati bhikkhave sama sankappa. These three are called right thoughts. Ya, ini adalah tiga hal yang dikatakan oleh Buddha sebagai pikiran yang benar. So you might remember Nekama Sankappa, Abhyabhada Sankappa, Avihesa Sankappa. Ya, jadi kalian harus ingat ya tiga hal ini ya. Pikiran yang benar adalah pikiran yang terkait dengan pelepasan keduniawian, pikiran yang tanpa niat jahat, dan pikiran yang tidak menyakiti. The thought of renunciation means having the thought to be free from sensuous pressure or sensuous desire. Jadi yang dimaksud dengan pikiran benar yang pertama ya, pikiran yang tentang pelepasan keduniawian, ini adalah pikiran kita memiliki pikiran untuk bisa terbebas dari nafsu indrawi ataupun dari kesenangan-kesenangan indrawi. Now you come to monastery enjoying meditation. So what's Sankappa? Nekama Sankappa. Ya, jadi contohnya kalian datang ke sini berlatih meditasi, tujuannya kan bukan untuk menikmati kesenangan indrawi ya. Jadi ini maksudnya termasuk dalam pikiran yang benar. Kita pikiran yang berkaitan dengan pelepasan nafsu indrawi. Also you try to know anger when you meditate. If you can focus to the breath few minutes at the moment, also you are no anger. So abhyabhada sankappa. Lalu yang kedua kan pikiran benar itu adalah pikiran yang tanpa niat jahat ya. Jadi kalau kita juga berlatih meditasi di sini, misalkan kita menempatkan pikiran kita pada objek meditasi selama 1 menit, 2 menit, ataupun beberapa menit, maka ketika kita mengetahui itu, pikiran kita itu bebas dari niat jahat, maka itu termasuk dalam pikiran yang benar. Also including avihesa sankappa. Ya, ketika itu juga kita pikirannya tidak ingin menyakiti makhluk lain, berarti itu juga termasuk sebagai pikiran benar. Thought or no anger is the thoughts associated with the loving kindness. One does not like killing or torturing beings. Yang kedua itu yang pikiran tanpa niat jahat ini sebenarnya adalah pikiran yang berasosiasi dengan niat baik ataupun kasih sayang ya, metta ya. Jadi seorang itu dia tidak menyukai makhluk lain itu disakiti ataupun dibunuh. The thought of harmlessness is the thought associated with compassion. One does not like killing or torturing beings. Kalau yang ketiga, yang pikiran yang berasosiasi dengan tidak menyakiti ini adalah pikiran yang berasosiasi dengan belas kasih ya. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya, tapi di sini dia belas kasih. Kalau yang tadi adalah cinta kasih ya. Jadi di sini dia juga sama. Kita seorang yang memiliki pikiran benar ini, dia tidak menyukai, tidak menyetujui pembunuhan ataupun menyakiti makhluk lain. The three are called right thought, sama, sankappa. Ya, tiga hal ini adalah yang disebut sebagai pikiran yang benar. So you learn all the training, three training. The training of morality, the training of concentration, the training of wisdom. Ya, jadi kita hendaknya ya kita belajar menyempurnakan tiga kelompok latihan ini ya. Kelompok latihan sila ataupun perilaku, kelompok latihan samadhi ataupun konsentrasi, dan kelompok latihan panya ataupun kebijaksanaan. Under the sila khanda morality is their right speech, right thoughts, right actions, right livelihoods. Ya, jadi diulang lagi ya, kalau untuk yang kelompok latihan pertama tentang perilaku ataupun sila, itu faktornya ada 3, yaitu adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Samadhi khanda, concentration aggregate their right efforts, right mindfulness, and right concentration. Kelompok latihan yang kedua, yang tentang berkenaan dengan konsentrasi, ini faktornya ada 3, yaitu adalah usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Khanda wisdom aggregate right view and right thought. Lalu yang ketiga, kelompok kebijaksanaan, faktornya ada 2, yaitu adalah pandangan benar dan pikiran benar.
So you see, Sila, Samadhi, Panya, the Noble Eightfold Paths. So if you want to attain Nibbana or make ending or suffering, you must practice and cut away the Noble Eightfold Paths. Jadi secara singkat, jalan menuju lenyapnya dukkha, jalan menuju nibbana, ini adalah jalan mulia berunsur 8 disingkat menjadi 3, yaitu sila, samadhi, dan panya, yaitu moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita ingin terbebas dari dukkha, kita ingin mencapai nibbana, kita harus berlatih sesuai jalan mulia berunsur 8 ini. Kita harus melatih sila, samadhi, dan panya. If you practice in step by step systematically and followed by the Noble Eightfold Paths, you will know and see the Four Noble Truth. Kalau kita berlatih sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 ini, kita akan bisa menembus dan merealisasi 4 kebenaran mulia. Some people have a lot of parami, perfections. They can attain Nibbana by listening to a Dhamma talk. Most people do not have such parami. They must practice the Noble Eightfold Paths step by step in their order. Ya, jadi saya sudah mengatakan bahwa beberapa orang itu ya, mereka memiliki parami yang tinggi ya. Jadi mereka itu bisa mencapai nibbana hanya dengan mendengar Dhamma talk saja gitu ya. Tapi kebanyakan orang ini tidak memiliki parami yang tinggi seperti itu. Jadi mereka harus berlatih satu demi satu, langkah demi langkah. First, morality, next is a concentration, and last is wisdom. After purifying their morality, they must train in concentration. After purifying their mind with the concentration, so they must train in wisdom. Jadi jenis orang seperti ini ya mereka harus berlatih satu persatu, langkah demi langkah ya. Jadi mereka harus menyempurnakan kelompok latihan yang pertama dulu yang berkenaan dengan silanya mereka ya. Jadi kalau mereka sudah sempurna dalam silanya, mereka berlatih kelompok yang kedua yaitu kelompok samadhi ataupun konsentrasi. Kalau kelompok kedua sudah murni, sudah sempurna, baru mereka melatih kelompok yang ketiga yaitu kelompok kebijaksanaan. What types of meditator are you? Ya, saya udah tanya kalian kelompok yang mana? Maksudnya kelompok yang dengar Dhamma talk bisa langsung nibbana atau bukan? Can you attain nibbana after listening to a Dhamma talk? No. Ya, kebanyakan orang bukan kelompok yang pertama ya, bukan yang mendengarkan langsung nyampe nibbana. If not, you have to practice step by step systematically. Ya, kalau kita bukan orang yang seperti itu ya berarti kita harus mau nggak mau berlatih satu demi satu. I believe all of you must have been practicing morality by keeping 5 precepts or 8 precepts or 10 precepts. For Bande, Samneda is a 10 precept, and then Bhikkhu is 227 rules. In this meditation course, you will learn how to develop concentration and wisdom step by step. Ya, jadi saya yakin ya bahwa mungkin kebanyakan dari kita di sini kita sudah sering berlatih menjaga 5 sila ataupun 8 sila gitu ya. Jadi begitu juga misalkan di sini para samanera ataupun sele mereka berlatih 10 sila atau lebih dan juga para bhikkhu berlatih 227 sila gitu ya. Jadi di dalam retret meditasi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengembangkan konsentrasi dan kebijaksanaan secara tahap demi tahap. To develop concentration, you need to practice samatha meditation. Samatha means concentration. To develop wisdom, you need to practice vipassana meditation to gain 16 vipassana knowledge. Ya, untuk mengembangkan konsentrasi kita harus berlatih namanya meditasi samatha ya. Meditasi samatha ini, samatha itu artinya adalah konsentrasi atau ketenangan ya. Lalu kalau untuk melatih konsentrasi kita harus berlatih meditasi vipassana ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 16 pengetahuan vipassana. Our greetings, so our paths meditation teaching the technique. So first, Sayadaw always teach the meditator Anapanasati
mindfulness of breathing. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang biasanya apa ya urutan latihan yang biasanya diajarkan oleh Paul Sedoji di dalam tradisi PAUK ini ya. Jadi biasanya Paul Sedoji ini mengajarkan di awalnya itu adalah mulai dari meditasi anapanasati tentang keluar masuknya nafas. Amdida for jhana. Or sometimes for beginner also teaching 4 elements meditation. Amde upachara samadhi. Ya, kalau berlatih anapana ini, Paul Sedoji mengajarkan untuk berlatih sampai jana keempat ya. Nah, ataupun kalau misalkan tidak mulai dari anapanasati, kadang Paul Sedoji mengajarkan untuk mulai dari meditasi 4 elemen. Meditasi 4 unsur atau 4 elemen ini hanya bisa kita harus latih sampai tingkat konsentrasi upacara samadhi. So this experience, after that we teach the 32 parts of the body. If you are already done 32 parts of body, so going to Sakalata meditation. After that, is Sakalata meditation can attain the Fajjana. So 32 parts of the body is only can attain accept concentration, Upasara Samadhi. So after white kasina, Sakalata meditation, so to teach white kasina and other kasina. These are all can attain 4 jhana or maybe 8 jhana. Ya, jadi entah kita mulainya dari anapana ataupun meditasi 4 elemen ya. Jadi misalkan kita sudah memiliki anapana jana keempat ataupun upacara samadhi dari meditasi 4 unsur, setelah itu kita biasanya akan diarahkan untuk melatih meditasi 32 bagian tubuh ya. Ini hanya bisa mencapai tingkat konsentrasi upacara samadhi. Lalu setelah 32 bagian tubuh kita akan diarahkan untuk berlatih meditasi kerangka ataupun apa bahasa Indonesia ya? Tulang, tengkorak, meditasi tengkorak ya. Ini bisa mencapai jana pertama ya. Lalu setelah itu biasanya setelah meditasi tengkorak ini akan kita dilatih untuk berlatih meditasi kasina ya. Jadi kasina ini dari kasina putih dan kasina-kasina lainnya ini bisa mencapai jana keempat ataupun jana ke-8. After white kasina, so teach a blue or black kasina, yellow kasina, red kasina, or light kasina, akasina, water kasina, fire kasina, wind kasina, and sape kasina. Amte 4 jhana. Ya, jadi yang dimaksud dengan kasina, kasina itu kan ada 10 ya. Jadi yang pertama itu kasina putih, lalu misalkan kasina yang lainnya adalah kasina biru, kasina kuning, kasina merah, kasina cahaya, kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, dan kasina ruang ya. Ini bisa mencapai jana keempat. After that, continue teachings until 9 kasina. 9 kasina until the 8 jhana. So 4 immaterial jhana, arupa jhana. Ya, dari 10 kasina ini ada 9 kasina yang bisa mencapai jana ke-8 ya. Jadi setelah kita berlatih tadi kasina sampai jana keempat, biasanya kita akan diarahkan untuk melatih 9 kasina dari 10 kasina ini untuk dikembangkan sampai jana ke-8. After that, 4 surprise abundance, 4 Brahma Vihara, we teaches. Ya, setelah berlatih kasina ini sampai jana ke-8, maka setelah itu kita biasanya akan diarahkan untuk berlatih meditasi 4 kediaman luhur ya, 4 tanpa batas, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekkha. So metta can attain the tajjana, karuna also can attain amdita jhana, mudita can attain amdita jhana, cannot 4 jhana. So only the upekkha bhavana is can attain only 4 jhana. Ya, jadi dari meditasi 4 kediaman luhur ini atau meditasi yang tanpa batas ini, yang metta, karuna, mudita, upekkha, yang objek metta, karuna, dan mudita itu bisa mencapai jana ketiga saja ya, sampai jana ketiga saja. Sementara yang upekkha ini hanya bisa mencapai jana keempat saja. So after that we did a full protected meditation. So metta, so here already done.
So metta, loving kindness meditation, recollection of the Buddha quality, Buddha Nusati, recollection of death meditation, the fourth, boundless meditation. These four are called protected meditation for yogi. Ya, lalu setelah itu kita akan diarahkan untuk melatih meditasi 4 perlindungan ya. Jadi apa saja yang termasuk dalam meditasi 4 perlindungan ini adalah yang pertama adalah meditasi metta ya, meditasi cinta kasih, yaitu sama seperti yang tadi yang 4 kediaman luhur itu. Lalu yang kedua adalah meditasi tentang kualitas Buddha ya, ini Buddha Nusati. Lalu yang ketiga adalah meditasi tentang perenungan kematian atau Marana Nusati. Yang keempat adalah meditasi tentang sifat menjijikan atau meditasi asubha. So this two for beginner. Anyway you go, after that come back again there, four element meditation. Ya, jadi tadi kan dikatakan bahwa mulainya itu antara dari anapana ataupun meditasi 4 unsur ya. Nah, tapi kita mulai dari manapun, misalkan dari manapun, setelah berlatih nanti sampai jhana dan seterusnya, nanti pasti akan kembali lagi ke meditasi 4 unsur. Samadhi bhikkhave bhaveta samadhito bhikkhve bhikkhu yatha buddham bhajanati. Right the meaning. Bhikkhus developing concentration. Who is concentrated, knowing and see things as they really are. Ya, jadi tadi saya menjelaskan satu syair ya yang dijelaskan oleh Buddha Samadhi Bhikkhave Bhaveta Samahito Bhikkhave Bhikkhu Yata Bhutang Pajanati. Para bhikkhu, kembangkanlah samadhi, kembangkanlah konsentrasi. Karena para bhikkhu, seseorang yang terkonsentrasi, dia akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. That's why, first of all, you develop concentration. So there are 40 subjects of samatha meditation. Among 40 subjects, 30 subjects will lead to absorption, concentration, or jhana. The other 10 will only lead to accept concentration. You can develop any subject to attain concentration. Ya, jadi untuk mengembangkan konsentrasi, kita harus berlatih 40 objek meditasi ini ya, salah satu dari 40 objek meditasi ini. Jadi di antara 40 objek meditasi ini, ada 30 objek yang bisa membawa kita sampai konsentrasi jhana ya. Sementara 10 lainnya itu hanya bisa membawa sampai upacara samadhi saja. Jadi kita bisa pilih salah satu yang manapun yang agar kita melatih konsentrasi kita. If you cannot decide which meditation subject to develop, should start with anapanasati, mindfulness of breathing. Ya, kalau kita tidak bisa menentukan mau pakai objek meditasi yang mana, sebaiknya kita mulai dari meditasi anapanasati, keluar masuknya nafas. Most people succeed in meditation by using either anapanasati or four element meditation. Saya sudah mengatakan bahwa kebanyakan orang ini bisa berhasil dalam meditasinya ini dengan objek anapana ataupun meditasi 4 unsur. In this course, you will learn to develop concentration with mindfulness of breathing as a start. Afterwards, you will learn a meditation on 32 parts of the body or skeleton, kasina meditation, for surprise, abiding, or for protective meditation, and for element meditation. Ya, jadi dalam latihan kali ini kita akan belajar untuk mengembangkan konsentrasi kita ini dengan objek anapana sebagai awal mulanya ya. Jadi setelah kita berhasil dalam anapana, nanti kita baru akan belajar namanya meditasi 32 bagian tubuh, meditasi tengkorak, meditasi kasina, meditasi 4 kediaman luhur, meditasi 4 perlindungan, dan meditasi 4 unsur. If you want to go vipassana quickly, you must practicing the four element meditation. Shortcut. Ya, kalau kalian ingin berlatih vipassana dengan cepat, maka kalian bisa mulai langsung dari meditasi 4 unsur ya. Ini adalah jalan pintasnya. What's the four element meditation? Earth element, water element, fire element, wind element. Jadi apa yang dimaksud dengan meditasi 4 unsur? Ini adalah meditasi perenungan terhadap elemen tanah, elemen api, elemen air, dan elemen angin.
What are the element? Hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness. Yang disebut dengan elemen tanah itu adalah karakteristik keras, kasar, berat, lunak, halus, dan ringan. So easy to remember. You find hardness, roughness, heaviness. After that, opposite. Softness, smoothness, lightness. Ya, kata Shadow ini mudah untuk diingat ya, yaitu pertama kita hafalin yang 3 sifat pertama dari unsur tanah, yaitu keras, kasar, berat, lalu 3 yang sifat kebalikannya, yaitu adalah lunak, halus, dan ringan. What is the water element? Flowing and cohesion. Lalu untuk yang disebut sebagai elemen air itu adalah ada 2 karakteristiknya ya, yaitu adalah mengalir dan mengikat. What is the fire element? Heat and cold. Lalu untuk elemen api karakteristiknya ada 2, yaitu panas dan dingin. What are the wind elements? Supporting and pushing. Untuk elemen angin ada 2 karakteristiknya, yaitu adalah menopang dan mendorong. The 12 characteristics you need to practice. After that, your body is only you know 4 elements. Ya, jadi 12 karakteristik ini atau 4 unsur ini kalian harus latihan ya. Karena nanti kalau kalian berlatih 4 unsur ini, maka kalian akan bisa melihat bahwa tubuh kalian itu sebenarnya hanyalah terdiri dari 4 elemen. After that, you can see the kalapa. So you can starting going to practice it. 16 types of vipassana knowledges, step by step, systematically. Nah, setelah kita bisa melihat seluruh tubuh ini hanyalah sebagai 4 elemen, nanti kita akan bisa melihat tubuh ini sebagai kalapa ya, sebagai partikel yang sangat-sangat kecil, subatomik gitu ya. Lalu setelah itu baru kita bisa berlatih satu persatu pengetahuan vipassana, totalnya ada 16 ya. In this meditation course, I will teach all the 16 MD system vipassana knowledges. Can finish or no, I don't know. Ya, di dalam mungkin di dalam retret kali ini saya akan menjelaskan tentang 16 vipassana ini ya, tapi kalian nyampe atau enggak itu urusan lain ya. Vipassana meditation is nothing other than to realize the nature of impermanence, sufferings, and no-self. Ya, jadi sebenarnya pengetahuan vipassana ini tidak lain sebenarnya adalah untuk menembus dan untuk merealisasi 3 sifat alami dari segala sesuatu, yaitu adalah tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak bisa dikendalikan. Before you can do vipassana, you need to contemplate 4 elements meditation. You will learn in detail in later lessons how to practice 4 element meditation and why you need to practice 4 element meditation before you can proceed to vipassana. Ya, jadi sebelum kita berlatih vipassana, kita harus berlatih meditasi 4 elemen ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan baru mempelajari bagaimana cara berlatih meditasi 4 elemen ini dengan benar gitu ya. Dan juga kita harus mengerti kenapa kita harus berlatih meditasi 4 elemen ini sebelum berlatih vipassana ya. Nanti setelah itu baru kita belajar bagaimana caranya mengembangkan 16 pengetahuan vipassana. Towards the end of this course, you will learn how to develop vipassana knowledges. Once you are 16 vipassana knowledges measure, you will attain Nibbana and become a noble person. Is this good? So yes, it is very good to attain Nibbana and to be free from suffering. Ya, jadi ketika kita sudah belajar dan mengembangkan 16 pengetahuan vipassana ini, ketika 16 pengetahuan vipassana kita ini matang, maka pada saat itu kita mencapai nibbana ya. Kita disebut telah menjadi seorang Arya ya, seorang yang suciwan ya. Jadi apakah ini bagus apa enggak, kata Shadow? Yang jelas ini bagus ya. Jadi adalah bagus untuk kita bisa mencapai nibbana dan terbebas dari penderitaan. What is the 16 types of vipassana knowledges? So nama rupa pariccheda, mentality, materiality, analyzing knowledge, paricchaya, parikkaha, jnana, cause and conditions knowledge, samasana jnana, comprehension knowledge, uddiyavaya jnana, arising and perishing knowledge.
Ya, jadi 16 pengetahuan Wipasana ini kalian bisa lihat di layar ya. Jadi tadi saya baru menjelaskan 1 sampai 4 ya. Jadi yang pertama, pengetahuan Wipasana yang pertama adalah nama rupa pariceda nyana. Ini adalah pengetahuan pemahaman dengan jelas apa yang disebut nama dan rupa, apa yang disebut batin dan materi. Lalu yang kedua adalah pacaya parigaha nyana. Ini adalah pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang sebab dan kondisi yang menyebabkan segala sesuatu ya. Lalu yang ketiga adalah sama sana nyana. Ini adalah pengetahuan dan pemahaman yang jelas. Lalu yang keempat adalah udaya bayanyana. Ini adalah pengetahuan tentang muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Rising in variation, practicing by anicca, dukkha, anatta. Everybody when to go vipassana. Nature by practicing anicca, dukkha, anatta. They gain how many knowledge? Three knowledges. So they don't know yet mentality, materially, clearly. They don't know cause and condition knowledge. They don't never practice comprehension knowledge. They directly going to arising. Moving is a mentality. Knowing is a material. Moving in materiality. And knowing is a mentality. They are arising in nature, dukkha, anatta. It's a here moving. You know this is materiality, reality or not, you know only my hand moving. So this is concept. So vipassana knowledge, vipassana object is ultimate reality, not concept. Ya, jadi untuk pengetahuan yang nomor 4 ini, udaya bayanyana ya, pengetahuan tentang muncul dan lenyap ya. Jadi ini cara berlatihnya adalah berlatih merenungkan anicca, dukkha, dan anatta ya, tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak bisa dikendalikan. Nah, tapi ini adalah pengetahuan yang nomor 4 ya gitu. Tapi kadang orang belum melatih pengetahuan nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3, mereka langsung lompat untuk berlatih pengetahuan nomor 4. Nah, ini tidak bisa seperti itu karena tanpa mengetahui yang pertama apa yang disebut batin, apa yang disebut materi, lalu kita merenungkan muncul dan lenyap pengetahuan nomor 4 ini bukan pelatihan dengan benar gitu ya. Misalkan seseorang merenungkan ketika dia menggerakkan tangannya, dia merenungkan, oh tangan saya bergerak, tangan saya muncul dan lenyap gitu. Padahal di sini mereka objeknya masih sebagai konsep gitu. Jadi ini sebenarnya bukan wipasana, bukan udaya bayanyana gitu ya. Karena objek dari wipasana itu adalah paramata dhamma ataupun kebenaran yang hakiki, bukanlah konsep gitu ya. You experience udaya bayanyana, so after that continue venganyana, the solution knowledge. Only see rising perishing is that you only see perishing by nature, dukkha, anatta. Ya, lalu ketika kita setelah selesai berlatih udaya bayanyana ya, udaya bayanyana ini kan pengetahuan tentang muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Kita melihat terus muncul dan lenyap gitu ya. Dan nanti setelah kita pengetahuan udaya bayanyana matang, kita melanjut ke pengetahuan yang berikutnya yaitu bangganyana. Ini artinya adalah kita hanya melihat bagian lenyapnya dari fenomena gitu ya. Ini disebut bangganyana. After bangganyana, the other is automatically will come in. So, bayanyana, there are fearsomness knowledge. If you try perishing anicca, dukkha, anatta, arising in perishing anicca, dukkha, anatta, so past, present, future, just only see the five khana. So mentality, materiality, internally, externally. So you see, you don't win, so you very fear to reborn again. That knowledge will arises. Also, danger knowledge. You think all the life is a very danger. Always the dukkha, suffering. So after that, nibbida jnana, this achievement knowledge, nibbida. You want to free from this one. So continue practicing. Mosi to kamyata jnana. Desire for deliberate knowledge will arise in itself. So patisankha jnana, refreshing knowledge, sankharupeka jnana, formation, equanimity knowledge. This, if you are not attain other, so this state
you will drop down. So, for example, like Bodhisattva, or maybe he will become future the Pichika Buddha, or he will become Chitta Sangha, future Buddha under the Buddha. So he cannot continue practicing the other. So this Sankharupika Jnana will drop down because he need to make fulfill parami. Ya, jadi kalau kita sudah berlatih sampai Udayabaya Jnana, sampai Bhanga Jnana yang tadi ya, kita hanya melihat segala sesuatu itu 5 kanda ini, 5 agregat ini selalu lenyap, muncul dan lenyap, dan akhirnya kita lenyap, kita melihatnya hanya bagian lenyapnya terus gitu ya. Kita merenungkan 5 kanda yang ada di internal maupun di eksternal, yang ada di masa sekarang, masa depan maupun masa lalu, semuanya itu akan lenyap gitu. Maka nanti pengetahuan-pengetahuan vipassana yang lainnya itu kata Sero akan otomatis bisa muncul dalam pikiran kita ya. Contohnya misalkan pengetahuan yang selanjutnya yang nomor 6 ya, itu adalah bahaya nyana. Jadi kalau kita melihat bahwa yang di masa depan, masa sekarang, dan di masa lalu, internal maupun eksternal, 5 kanda ini, 5 agregat ini selalu akan lenyap, tidak bisa dikendalikan, maka akan muncul rasa takut dalam diri kita untuk terlahir lagi, untuk memiliki kanda lagi, untuk memiliki agregat lagi gitu ya. Lalu setelah itu akan muncul pengetahuan yang nomor 7, yaitu kita akan menyadari bahwa oh ternyata sangsara ini adalah memiliki bahaya ya, itu adalah adinawa nyana. Lalu selanjutnya kadang kita melihat bahayanya, maka kita muncul pengetahuan yang nomor 8, yaitu nibbida nyana. Kita menjadi tidak minat, tidak nafsu terhadap agregat ya, agregat apapun di masa depan gitu. Ini disebut nibbida nyana. Lalu setelah itu akan muncul pengetahuan nomor 9, yaitu kita akan muncul keinginan untuk terbebas dari kanda ini, dari agregat apapun itu ya. Itu pengetahuan nomor 9. Lalu setelah itu akan muncul pengetahuan nomor 10, yaitu pengetahuan tentang perenungan. Lalu setelah itu akan muncul pengetahuan nomor 11, yaitu kita akhirnya menjadi netral terhadap kanda agregat apapun yang muncul dan lenyap ya. Nah, di pengetahuan nomor 11 ini, Sankhara Upekha Jnana ini, kalau kita tidak berlatih lebih lanjut, maka ini pengetahuannya dia bisa drop ya gitu. Misalkan contohnya seperti seseorang yang bertekad menjadi bodhisatta ya, ataupun menjadi siswa utama dari Buddha di masa depan, mereka biasanya hanya berlatih sampai sini gitu. Karena kalau mereka lanjut ke pengetahuan nomor 12, mereka sudah menembus tingkat kesucian. Jadi maksudnya di situ mereka sudah tidak bisa lagi mengumpulkan parami gitu ya. Jadi mereka pasti akan berhenti kelahiran dalam maksimal 7 kali kehidupan gitu ya. Nah, karena mereka memiliki tekad untuk misalkan menjadi bodhisatta, mereka biasa berlatihnya hanya sampai pengetahuan nomor 11 ini, Sankhara Upekha Jnana ini. Karena mereka masih terus harus mengumpulkan parami agar mereka mencapai aspirasinya mereka, entah menjadi siswa utama ataupun menjadi sama Sambuddha ataupun menjadi Paceka Buddha. Which person like this happen? So who got the Niyata Vyadita from the previous Buddha? So definite prophecy. So the previous Buddha said, oh, you are future will become a Buddha, or will become a Pichika Buddha, or he will become one of Chitta Sangha. He already got this definite prophecy. So he practicing in this light, this knowledge arrived, he cannot continue. Ya contohnya siapa yang biasanya berlatih hanya sampai pengetahuan yang nomor 11 ini, biasanya adalah orang yang sudah mendapatkan ramalan pasti ya, ramalan langsung dari seorang sama Sambuddha ya. Jadi mereka pernah mendapatkan ramalan dari seorang sama Sambuddha bahwa oh kamu sudah pasti akan menjadi sama Sambuddha di masa depan, ataupun kamu pasti akan menjadi seorang Paceka Buddha di masa depan, ataupun kamu pasti akan menjadi seorang siswa utama di masa depan gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini hanya akan bisa berlatih sampai pengetahuan nomor 11 ini ya, tidak bisa berlatih lebih lanjut. So in not got the definite prophecy from other Buddhas, so he can continue. So Anuloma Jnana will arise it, conformity to knowledge. So after the Kotrabun Jnana, changing of the lineage, the knowledge, after the Mega Jnana past knowledge, or Prussian knowledge from Jnana, after the reviewing knowledge.
So all 16 types of vipassana knowledge days you can practice it. Ya, kalau kalian bukan salah kalau kita belum mendapatkan ramalan pasti dari seorang sama Buddha, maka kita bisa berlatih lebih lanjut ya ke pengetahuan nomor 12 sampai selanjutnya ya. Yaitu pengetahuan yang nomor 12 adalah Anuloma Nyana, pengetahuan penyesuaian, 13 adalah Gotrabu Nyana, pengetahuan perubahan silsilah, yang ke-14 adalah pengetahuan Magga Nyana ya, pengetahuan tentang jalan kesucian, 15 adalah pengetahuan Phala Nyana, pengetahuan tentang buah kesucian, dan yang ke-16 adalah pengetahuan Pacawekkhana Nyana, pengetahuan tentang peninjauan ulang. Later I was teaching the detail. Now you already learn how many vipassana knowledges? 16 types of vipassana knowledge. Ya, nanti saya akan menjelaskan lebih detail ya satu persatu. Tapi hari ini mungkin untuk secara gambaran umum kita sudah belajar berapa pengetahuan vipassana. Total ada 16 ya, 16 pengetahuan vipassana. To only know theory is not enough. So you must also practice with great efforts to realize them. Ya, tapi pengetahuan saja, pengetahuan teori saja tidak cukup ya untuk kita mencapai nibbana ya. Kita juga harus berlatih dengan usaha yang keras untuk mencapai nibbana. So the Buddha explained Anapanasati Bhikkhave Bhavita Bahulikata Mahaphala Hoti Mahanisansa. Mindfulness of breathing, bhikkhus, when developed and cultivated, is of great fruit and great benefits. Ya, jadi saya akan menjelaskan kenapa kita harus berlatih meditasi anapanasati ya, keluar masuknya nafas. Karena Buddha pernah menjelaskan dalam bahasa Palinya itu bisa dilihat di layar ya. Anapanasati bhikkhave bhavita bahulikata mahaphala hoti mahanisangsa. Artinya para bhikkhu, meditasi anapanasati ini kalau dikembangkan dan dilatih terus-menerus akan membuahkan hasil dan manfaat yang sangat besar. So you need to practice anapanasati mindfulness of breathing in two ways, bhavita and bahulikata. You have to develop, cultivate, and increase anapanasati. You have to practice frequently and practice seriously. Normally cannot. Here the two are bhavita, bahulikata. So if you practice in this way, you will gain, what is it? Mahaphala and Mahanisansa. Great rewards and great advantage and great blessing, which is very fruitful, rich in result. Ya, jadi berdasarkan perkataan Buddha yang tadi, kita harus melatih meditasi anapana ini dengan dua cara ya, yaitu pertama adalah bhavita dan bahulikata. Bhavita ini artinya adalah dikembangkan, kita harus mengembangkan dan melatih meditasi anapana ini. Lalu yang kedua adalah bahulikata, kita harus melatihnya secara berulang-ulang lagi dan lagi ya, ataupun dengan serius. Nah, jadi kita tidak bisa berlatih anapana ini hanya dengan usaha yang biasa-biasa saja. Kita harus berlatih dengan sering, dengan terus-menerus, dan juga dengan usaha yang gigih ya. Jadi kalau kita berlatih meditasi anapana dengan dua cara ini, maka kita akan mendapat bagian kedua dari ujaran Sang Buddha yang tadi, yaitu adalah mahaphala dan mahanisangsa. Mahaphala ini artinya adalah hasil buah yang besar ya, buah yang keuntungan yang besar ya, dan juga nisangsa ini adalah keuntungan ya, keuntungan yang besar. Jadi mahaphala mahanisangsa artinya adalah buah yang besar dan keuntungan yang besar. So today we will start with the mindfulness of breathing, which is a samatha or concentration practice. Ya, hari ini kita akan memulai dengan pengembangan meditasi anapana ya, ataupun pengembangan meditasi keluar masuknya nafas untuk mengembangkan konsentrasi. In the Mahasukana Sutta, the great mindfulness foundation Sutta, the Buddha teaches. Here, bhikkhus, a bhikkhu gone to the forest, or gone to the foot of a tree, or gone to sacred place.
Ya, jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta ya, bagian Anapanapabang ya, bagian tentang penjelasan Anapana ini, Buddha mengatakan bahwa seorang biku, setelah seorang biku ini dia pergi ke hutan ataupun ke tempat sepi ataupun ke kaki sebuah pohon, dia itu duduk dan juga menyilangkan kakinya dan menegakkan punggungnya. Buddha first teaches find the place. So what say? Go into the forest. So that side is a forest. Go into the foot of a tree. There is a many tree. Or go into the secluded place, quiet place. So here, maybe quiet this morning. I'm going to the dining hall, not quiet. Their ceremony. So I'm thinking, hey, I write them Myanmar already. So first, you need to find the place. Ya, jadi kita harus perhatikan ya. Jadi di bagian pertama Buddha itu mengajarkan kita untuk cari tempat yang sesuai dulu, pergi ke tempat yang sesuai ya. Entah itu ke hutan, ini kan dekat hutan, ataupun ke kaki sebuah pohon, ataupun ke sebuah tempat yang sunyi ya. Mungkin di Taman Sari ini tempat yang sunyi. Tapi kata Sedo tadi pagi meditasi di lantai 2 dining hall, kok berisik ya. Jadi Sedo kira saya sudah sampai Myanmar. Ya, Myanmar berisik mungkin. So after that, Buddha teach us for sitting. Sit down, having crossed his legs, set his body straight. This is for sitting. Sit down the crossed legs, straight your body. So having mindfulness established beforehand. So Sasatawa Asasati, Satawa Pasasati. So he mindfully breathe in, he mindfully breathe out. Jadi setelah kita pergi ke tempat yang sesuai, Buddha menganjurkan kita untuk duduk ya, untuk mengambil posisi duduk, lalu menyilangkan kaki, lalu menegakkan badan kita ya. Lalu setelah itu kita mendirikan perhatian kita, menempatkan perhatian kita di depan. Maksudnya adalah pada objek meditasi kita gitu ya. Kita bernafas masuk dengan perhatian dan menghembuskan nafas dengan penuh perhatian. You see that you choose the place already, sit down and cross your leg. So this one, you see you can sit on the cushion. But two fingerly press, higher. So you don't sit fully on the cushion, just half of the cushion. But this one is okay. Ya, jadi tadi ada gambarnya ya. Jadi setelah kita pergi ke tempat yang sesuai, entah itu di hutan, di tempat sunyi, ataupun di kaki sebuah pohon, ya kita duduk menyilangkan kaki atau duduk dengan posisi yang sesuai ya, menegakkan punggung dan menempatkan perhatian pada objek meditasi. Nah, ini di layar ini ada gambar dari posisi duduk yang mungkin sesuai untuk beberapa orang ya. Jadi duduknya itu di cushion. Jadi ada ganjalan pada bokong ya. Jadi kita tidak duduk full di cushion, tapi cushion itu hanya untuk menyanggah bagian bokong belakang. The cushion have you to automatically straight your body. Ya, kalau kita pakai cushion itu keuntungannya adalah salah satunya badan kita itu otomatis tegak. After that, you sit like this, simply cross your legs. Without pressing on one on the other. Lalu kita ambil posisi kaki yang sesuai ya, entah itu disilangkan ataupun yang seperti di gambar itu ya. Jadi satu kaki di depan, satu kaki di belakang tanpa saling menindih satu sama lain. So choose the posture that helps your concentration. Ya, pilih posisi dan postur kaki yang sesuai yang bisa membantu mengembangkan konsentrasi kita. You sit like this, you easy to change your posture. When you pain, the knees or the leg slowly can change. Ya, jadi kalau untuk posisi seperti ini, kata Sedo, mudah ya untuk mengganti postur ketika kakinya itu mulai sakit gitu ya. Jadi bisa diganti yang tadinya yang kanan di depan, pelan-pelan ditukar jadi yang kanan di dalam, yang kirinya di depan. Please straighten your back and relax your body. So sometimes you straight, don't do like that. That's straight only.
When you straight your back, so all Spine. the bone Oh. are present. Hmm. So you can sit longer. Hmm. If you bend down your body, what happens? Pressing one side. Oh. So there is a gas. Your back will pain. That's why the Buddha say straight your back, upper body. Ya, setelah itu kita duduk dengan posisi punggung yang tegak ya. Tapi tegak ini bukan berarti tegang ya, bukan berarti dipaksa tegang dan tegak gitu ya. Tidak seperti itu. Posisinya tegak tapi rileks ya. Jadi kenapa Buddha menganjurkan posisi itu tegak? Karena kalau posisi kita tegak, maka ruas-ruas dari tulang belakang kita itu mereka stabil ya. Jadi tidak menekannya hanya dalam satu sisi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita condong ke depan ataupun condong ke belakang, maka posisi mereka tidak stabil. Jadi kadang mereka menekan di satu ujung saja, dan ini yang akan menyebabkan rasa sakit. Straighten your back or upper body, but remember to open your chest also. Why? It's sometimes straight the body, but stay this part is like that. This part is like this, You cannot find your breath disappear from neutral area. Why? You press down here, all the time the mind going there. So that's why you cannot feel your breath. So open chest. No need to do too much, just open only. But relax, close your eyes, normally, naturally. So like this, straight, so you can easily to breathe in, breathe out. Also, you can find the breath here very easily. If the body slowly go down, when you lose your sensation, the breath, so far you trying to straight and open chest. Also easy to breathe in, breathe out. Ya, jadi selain punggung itu tegak, kita tegakkan, jangan lupa untuk membusungkan dada ya. Dada itu sedikit dibusungkan. Karena kadang ada orang yang posisi punggungnya tegak, tapi dadanya itu tertutup. Jadi akhirnya palanya ikut nunduk ya, kepalanya ikut nunduk. Nah, biasanya kata Shadow kalau posisi seperti ini, yogi itu susah untuk menemukan atau ya mencari nafasnya gitu ya, untuk menempatkan perhatian pada nafasnya, karena biasanya nafasnya itu cenderung lebih berasanya di daerah dada gitu. Jadi ini kurang baik ya kata Shadow. Jadi lebih baik dada itu agak dibusungkan sedikit, jadi kepala leher itu juga otomatis agak sedikit naik ya. Jadi ketika posisi kepala tegak, maka Shadow mengatakan bahwa biasanya itu lebih mudah untuk memperhatikan nafas di daerah titik sentuh ya. Itu lebih mudah. Nah, tapi kalau misalkan di tengah-tengah kita tidak sengaja kepalanya kita agak turun lagi, nah di situ pada saat itu ketika kita sadar ya kita bisa pelan-pelan naikkan lagi kepalanya dan busungkan lagi dadanya. Some yogi, if you cannot feel your breath, lose your breathing sensation, first check your body. Already like this or like this. So go back to straight, pay attention there. So you will feel the breath easily. So this is passive chest. Why I lost my breath? Cannot feel. Nah, jadi kata saya untuk para yogi yang bilang bahwa saya kesulitan memperhatikan nafas saya gitu. Pertama kata Sedau coba cek dulu posisinya sudah benar apa belum, posturnya gitu ya. Jangan-jangan posturnya itu ya memang salah, posisinya palanya agak nunduk ataupun dadanya tertutup seperti itu ya, dan badannya condong ke depan. Nah, kalau posisi seperti itu jelas sulit untuk mengetahui nafas gitu ya. Jadi pertama adalah kita cek dulu dan coba perbaiki dulu postur tubuhnya agar mudah memperhatikan nafas. You may relax your arms and place your palms in empty position you are comfortable with. You may place either your left or right leg in place. Nah, lalu untuk posisi tangan ya kita bisa letakkan tangan kita di tempat yang nyaman ya, di posisi apapun yang nyaman gitu ya, entah di dengkul ataupun di pangkuan itu bisa. Nah, lalu untuk kaki juga bisa kita pilih posisi yang nyaman, entah kaki kiri yang di depan ataupun kaki kanan yang di depan. You can place your arms in palms and floor like this. Jadi tangan, kalau tadi yang gambar yang tadi itu tangannya di dengkul, kalau yang ini tangannya di pangkuan ya, ini juga boleh. Also you can put like this. Seperti yang gambar yang ini juga boleh. But don't sit in like this. Ya, tapi
Ya, tapi This, jangan posisi seperti ini ya, memeluk lutut itu tidak it's boleh. a lady's posture. Ini postur orang malas. Mm. So close your eyes, let the mind be aware of the breath at the area above the upper lid or nostril area. Nah, lalu setelah itu kita tempatkan perhatian kita di salah satu dari dua tempat ini ya, yaitu area atas bibir ataupun area lubang hidung. So sasawa asasati, mindfully breathe in. You see the slide, huh? Mindfully breathe in. Don't follow inside the body. So this yellow is like your mind waiting place, huh? The top upper lip or nostril area. But I put here median. So this between you can wait in any pass. Huh? But later, Sayadaw teaching is most here. So last time also he teaches here and here. But later most teach this area. So your mind waiting there, mindfully breathe in, don't follow inside the body. Sasawa asasati, sasawa pasasati, mindfully breathe out. Don't follow outside the body. Just there. Ya, jadi seperti di gambar itu ya, setelah kita menempatkan pikiran kita pada titik sentuh itu yang lingkaran kuning ya, apa warna kuning itu ya, warna kuning itu antara di lubang hidung ataupun di atas bibir ya. Jadi sebenarnya Pak Sedoji dulu mengajarkan dua-duanya boleh ataupun di tengah-tengah itu juga boleh. Tapi biasa kata Sedo sekarang ini kebelakangan ini biasanya Pak Sedoji itu lebih banyak mengajarkan titik sentuh itu di lubang hidung ya. Tapi intinya di antara dua itu boleh, di tengah-tengah itu boleh. Nah, intinya setelah itu kita bernafas dengan penuh perhatian, entah nafas masuk ataupun nafas keluar. Hanya cukup menunggu di titik sentuh itu. Jadi walaupun nafasnya sudah masuk, kita hanya tetap menunggu di situ saja. Ketika nafasnya keluar, kita hanya menunggu di situ saja. Tidak perlu mengikuti ke dalam maupun keluar. The Buddha teachings is very easy. You might remember, Sosatowa asasati, satowa pasasati. This is for beginner. Mindfully breathe in, mindfully breathe out. That's all. Ya, jadi sebenarnya kata Sedo ajaran Buddha itu ya sangat gampang ya tentang anapana ini ya, untuk apalagi untuk pemula. Jadi instruksinya cuma itu, satowa asasati, satowa pasasati. Artinya adalah bernafas masuk dengan penuh perhatian dan bernafas keluar dengan penuh perhatian. Simple. If you know you are breathing continuously, don't check in. And my brain not touch it. Need to touch it or not? No need. Oh, many they check in so after drop down. If you already know that in out breath, keep on. They say you had concentrated already. But some yogi they report, oh, Bhante, my breath is coming from behind to here. How? The nose is only whole here. How coming the breath behind to here? They say already play. Sometimes my breath it come to top and come down here going. So he already play, but don't do like this. Just wait in the mind here, the gate, and be aware of the breath. Mindfully be in, mindfully be out. If you do know the breath, try to again. If you know the breath, breathe in, breathe out continuously. No need to check. Don't check the light also nimitta. There's a later is say will come in. Something make it, how to say, create the nimitta. Very tired after sitting. Oh, so tired. This is not call away. Ya, jadi inti dari anapana ini sangat gampang ya, yaitu tadi bernafas masuk dengan penuh perhatian dan bernafas keluar dengan penuh perhatian. Jadi selama kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar itu sudah benar ya. Jadi kadang ada beberapa yogi mengetahui nafas masuk dan nafas keluar, lalu dia mulai banyak mikir bahwa oh ini titik sentuh saya sudah benar belum ya, oh ini keluar masuknya sudah benar gak ya, ataupun oh ini nyentuh atau tidak ya udaranya gitu. Dia mulai banyak mikir, nah akhirnya mulai banyak masalah gitu. Padahal sebenarnya asalkan selama kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar itu sudah benar gitu ya. Karena banyak yogi juga kadang ketika mulai banyak mikir, mulai banyak
berimajinasi ataupun hal-hal yang aneh gitu. Dia bilang bahwa oh Bante nafas saya datangnya dari belakang kepala saya gitu. Lalu keluar. Nah, itu kan sudah mulai ngaco ya gitu. Ataupun dari atas turun ke bawah, dari atas kepala gitu. Nah, ini mulai banyak masalah biasanya. Jadi selama kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar itu sudah benar. Dan juga tidak perlu kita buat-buat. Dan juga kita tidak perlu memikirkan nimita ataupun cahaya itu urusan belakang gitu ya. Karena ada beberapa yogi, saya mengatakan bahwa mereka membuat-buat nimitanya mereka, cahayanya mereka gitu. Dan itu sangat melelahkan. Biasanya setelah meditasi itu malah jadi capek ya. Nah, ini adalah cara yang salah untuk berlatih anapanna. Do you remember what is the main point? Sosasawa asasati satawa pasatati. Read this one all the time. Sosasawa apasati, sasawa pasasati. Mindfully breathe in, mindfully breathe out. This is for me, beginner. So first day. So later as you experience, the Buddha will teach step by step we're going. Ya, jadi untuk pemula, kita yang masih pemula cukup mengetahui yang tadi aja ya. Inti dari Anapana itu adalah yang tadi so satawa asasati, satawa pasasati. Itu dihafal kalau bisa. Artinya mengetahui nafas yang masuk dengan penuh perhatian dan bernafas keluar dengan penuh perhatian. Jadi selama kita masih pemula, cukup tahu itu saja sudah cukup gitu ya. Nanti kalau sudah mulai berkembang baru bisa kita lanjut ke langkah-langkah yang berikutnya. Also, don't pay attention too much. Don't pay too much attention to the skin or touching point. Here or maybe inside. Ya, lalu selanjutnya juga sebaiknya kita tidak berlebihan memperhatikan sensasi pada kulit ataupun sensasi pada titik sentuh. You pay attention too much the touching point or to the skin. What happens? That is become hot, cold, cohesion. Sometimes if you pay attention inside, you don't know the blood, you know the touching point. If you put more focus there, slowly the cohesion stronger and stronger, improve your nose. You cannot breathe well. So keep down your mind again, the top or upper lip. We did that in studying again in our breath. Ya, kenapa kita tidak dianjurkan untuk memperhatikan secara berlebihan ya sensasi pada kulit ataupun pada titik sentuh. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau kita fokusnya terlalu berlebihan pada titik sentuh ataupun pada sensasi kulit, ini biasanya akan muncul, kita biasanya lebih memperhatikan sensasi yang muncul. Misalkan kadang ada panas atau dingin, hangat dan sebagainya gitu ya. Ataupun sifat-sifat karakteristik dari elemen-elemen itu bisa muncul. Misalkan kalau kita memperhatikan bagian dalam hidung itu kadang sifat keras ya, sifat mengikat dari elemen air itu jadi makin dominan. Jadi akhirnya hidung kita itu jadi tegang gitu ya, dan akhirnya kita kesulitan bernafas. Jadi pada saat itu sebaiknya kita rilekskan dan kita perhatikan bagian atas bibir ya, itu lebih baik kata saya. So you should relax your jaw. Do not grind your teeth. Someday when you quickly improve, they do like this. So if you bite too much, also the here began or be overcoming the hardness. Hardness is a pushing way. That's why relax your jaw. Ya, lalu setelah itu juga rahang kita itu sebaiknya rileks ya, dan jangan giginya itu dikatupkan keras-keras gitu ya. Karena kadang orang saking seriusnya, saking semangatnya dia terlalu kencang mengatupkan giginya, nah itu nanti akan sakit ya, dan juga akan sifat dari elemen, karakteristik elemen itu kadang bisa jadi dominan, misalkan sifat keras ataupun sifat mendorong. Nah ini sebaiknya tidak dilakukan. Some yogi ask me, Bande, the tongue how to put it? So the tongue how to put it? The tongue is before also where you put. Same. So the tongue need to touch the tea or put in the upper. No need to say every time what are we doing. Also some the yogi they ask, the saliva is more and more how to do. Saliva all the time come out. What are you doing? Always swallow, right? If you keep more and more, you don't want to swallow. So the time you worry how to do. Going to spread out or swallow. So you worry already. The time you are concerned with drop down. So normal
Sekarang it's normal lah. No need to keep in the mouth after more and more. Ya, beberapa yogi juga tanya kepada Sayadaw ya, untuk posisi lidah bagaimana Sayadaw? Apakah harus ditaruh di mana? Harus diapakan lidahnya gitu ya? Sayadaw biasa menjawab bahwa ya seperti biasa aja, kamu sehari-hari seperti apa? Biasa kan kita lidah ya ada di bawah situ aja, misalnya berdiam di situ aja. Jadi ya tidak perlu disentuhkan ke gigi ataupun ditempelkan ke langit-langit gitu. Jadi posisi seperti kita biasa saja gitu ya. Ataupun ada beberapa yogi yang bertanya juga tentang air liur ya. Kadang saya tahu ketika meditasi ini air liur harus diapakan. Rasanya air liur itu jadi makin banyak, tidak terlalu banyak gitu. Yang kata saya tahu ya ditelan saja. Kan kalau kita secara di kehidupan sehari-hari kan ya pasti kalau kebanyakan ya kita telan gitu kan. Jadi ya kadang ya kalau ketika meditasi banyak air liur ya kita telan saja. Karena kalau kita pikirin, oh ini bagaimana nanti apakah harus kita buang atau kita harus telan. Nah akhirnya seperti ini konsentrasi kita bisa jadi melemah ya. So that's right. Relax your jaw. That time also normally put in where you put before. So the pro lah, stay there. So do not use your eye to pay attention to the breath. Don't do like this. Use the eye, pay attention here. Also, your eye muscle will become very tension and suppress the whole head and will become headache. Relax the eye because we cannot see anything because close the eye. Only use the mind in knowing the breath. Ya, lalu selanjutnya adalah kita sebaiknya tidak menggunakan mata kita ya untuk melihat daerah titik sentuh gitu ya. Karena sebenarnya kita ketika tutup mata ya kita tidak melihat apa-apa gitu ya. Karena banyak yogi yang dengan sengaja gitu dengan penuh usaha dia mengarahkan matanya untuk diturunkan lalu melihat ke daerah titik sentuh gitu ya. Akhirnya kadang matanya itu jadi tegang ya, jadi tegang. Lalu nanti kalau matanya tegang, daerah sekitar kepala juga tegang dan akhirnya jadi sakit kepala. Jadi relax saja. Kita cukup mengetahui titik sentuh itu dengan pikiran saja, bukan dengan mata. Sometimes when one hindrance appear in your mind, just ignore, then and be aware of that breath with mindfulness again. Don't forget the breath, which is your meditation object. You should try to train your mind to be aware of the breath continuously for a long time, and then your concentration can be developed. Ya, jadi kadang ketika kita berlatih meditasi anapana ini, kadang ada beberapa rintangan batin itu bisa muncul ya. Jadi ketika rintangan batin itu muncul, ya kita sebaiknya kita coba untuk abaikan mereka ya, dan cukup kembalikan perhatian kita pada nafas, keluar masuknya nafas saja ya. Jadi karena objek dari meditasi kita adalah keluar masuknya nafas ya, kita harus ingat bahwa itu adalah objek meditasi kita. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap mengetahui menempatkan perhatian pada keluar masuknya nafas untuk jangka waktu yang lama ya, untuk rentang waktu yang lama. Dengan cara seperti itu baru konsentrasi kita itu bisa meningkat. So I'm quoting. So when you sit in, cross your leg, one back, one prop. Straighten your back, relax the whole body, open your chest, close your eye normally, naturally, relax your jaw. So your mind don't pay attention too much to the skin or touching point inside the nose. So keep it here and be aware of the breath. When mindfully breathe in, mindfully breathe out. Ya, jadi rekapannya adalah pertama kita duduk dengan posisi yang nyaman ya, posisi menyilangkan kaki ya, entah kaki yang kanan di depan atau kaki kiri di belakang dan sebagainya, ataupun sebaliknya gitu ya. Lalu setelah itu kita menegakkan punggung kita, lalu kita dada agak sedikit dibusungkan, lalu setelah itu kita menempatkan perhatian pada keluar masuknya nafas yang ada di depan sini ya. Jadi jangan terlalu memperhatikan di kulitnya ataupun di bagian dalam hidung, cukup daerah sekitar hidung saja, sekitar lubang hidung ataupun atas bibir itu sudah cukup memperhatikan nafas di situ. But sometimes you cannot be aware of the breath mindfully because there are a lot of wandering thoughts in your mind.
So at the time, you can use the counting method in ignoring wandering thought. Ya, tapi kadang kita tidak bisa memperhatikan nafas kita ini secara terus-menerus ya dengan penuh perhatian karena banyak pikiran mengembara. Pada saat itu, hendaknya kita menggunakan metode hitung nafas. Mindfully aware of the in and out breath, you should count 1. Mindfully aware of the next in and out breath, you should count 2. And the same for succeeding in and out breath. So in out 1, in out 2, in out 3, up to 8. If you don't know in and out, you don't count the number. Try to know in out. Count the number. You should try to be aware of the in and out breath continuously, counting empty that count of 8. That steps over again. Ya, jadi metode hitung ini bagaimana cara melatihnya ya? Yaitu adalah kita dengan mengetahui keluar masuknya nafas, lalu setelah satu pasang keluar masuk kita catat sebagai 1, lalu masuk keluar yang selanjutnya kita catat sebagai 2, masuk keluar yang selanjutnya sebagai 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, jadi maksimal sampai 8 ya. Jadi tapi sebelum kita hitung, kita harus mengetahui ada nafas masuk dan keluar ya. Kalau kita menghitung tapi kita tidak mengetahui nafas masuk dan keluar, itu bukan cara yang tepat. So remember, the focus should be on the so count again. With the determination and effort, your concentration will improve. Remember, the focus should be on the breath, not the number. The number is just like a tool, like a finger pointing to the moon. You must be aware of the breath while counting. Counting without knowing the breath is not effective. Always focus on the breath. Jadi setelah sampai 8, ya kita balik lagi. Masuk keluar 1, masuk keluar 2 ya. Selanjutnya sampai 8 lalu balik lagi gitu ya. Jadi dengan tekad dan semangat kita berlatih seperti ini, nanti konsentrasi kita itu bisa berkembang ya. Tapi kita harus sekali lagi yang objek fokus kita, objek konsentrasi kita adalah nafas bukan angkanya ya. Jadi angka ini hanya sebagai alat bantu seperti jari kita membantu untuk menunjuk ke bulan gitu ya. Jadi jari itu bukan bulan, bulan itu bukan jari ya. Jadi begitu juga nafas itu bukan angka, angka itu bukan nafas. Jadi itu hanyalah alat bantu. Jadi ketika kita menghitung nafas tapi kita tidak mengetahui nafasnya, itu tidak efektif ya. Jadi selalu berusaha untuk mengetahui nafasnya. You should make a determination to be mindful continuously throughout and not let the mind drift away, but be only calmly aware of the breath. If your mind drifts away, the moment you relax it, you should restart to count your breath mindfully again. Ya, jadi ketika melatih meditasi seperti ini, kita harus membuat tekad ya, membuat aspirasi untuk tetap mengetahui nafas secara terus-menerus gitu ya, dan tekad untuk tidak membiarkan pikiran kita itu mengembara kemana-mana gitu ya. Jadi kita bertekad hanya untuk mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Nah, tapi kalau misalkan pikiran itu masih mengembara kemana-mana, ketika kita menyadari bahwa oh pikiran saya sudah lari, pada saat itu kita harus menghitung ulang ya dari 1 gitu ya, agar kita bisa mengetahui nafas dengan jelas. Practicing in this way, after concentration, your mind like this for at least half an hour for 4-5 sitting session. You should proceed to the first state and second state of meditation. Ya, kalau kita berlatih seperti ini, dengan cara hitung seperti ini, misalkan minimal selama setengah jam ya dalam satu sesi, misalkan kita duduk 4 atau 5 sesi dengan latihan seperti ini, maka biasanya kita akan bisa melanjut ke tahap berikutnya dalam latihan meditasi Anapana ini. When you are walking, sitting, standing, lying down, you focus your main object, the breath.
Jadi dalam postur apapun, dalam posisi apapun, entah itu berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring, kita berusaha sebisa mungkin selalu mengetahui nafas. When you walk in meditation, so practice in this way. When you are walking meditation, you are I look down the ground, limits your vision to about 6 feet. Don't look far away. Don't look other. Just on the road only. Ya, ketika meditasi jalan, kita posisikan punggung kita itu tegak ya, lurus tegak, dan juga mata kita itu jangan lihat kemana-mana, jangan lihat kiri kanan ataupun lihat terlalu jauh ke depan ya. Cukup turunkan mata kita, mungkin lihat jarak sekitar 2 meter di depan kita. Practicing in this way, after concentrating your mind like this for at least half an hour or 45 minutes. So 4-5 sitting, so you can go next step. Next step maybe tomorrow. Enough for today. Ya, jadi berlatih seperti ini kita berusaha untuk menjaga perhatian kita pada objek meditasi kita itu nafas selama minimal setengah jam dalam satu sesi gitu ya. Lalu kita coba untuk latih 4 sampai 5 sesi seperti ini tiap harinya ya. Kalau kita bisa berlatih seperti ini, seharusnya kita bisa berlatih ke level yang berikutnya ya, tahap 1 dan tahap 2. Tapi ini akan dijelaskan oleh Shadow besok. May all of you experience this practices of Anapanasati mindfulness of breathing, and through this practice, may all of you progress steadily on the noble eightfold path towards the ultimate goal of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Shadow mau beraspirasi ya. Saya berharap semoga kita semua bisa berlatih meditasi Anapana ini dengan penuh perhatian, dan juga semoga dengan pelatihan meditasi Anapana ini kita semua bisa berkembang dalam jalan mulia berunsur 8 dan akhirnya mencapai tujuan akhir kita yaitu Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. We share our merit, all of Deva, our relatives, monastery devas, Brahma. Ya, kita sekarang berlimpahan jasa ya, kita limpahkan jasa kebajikan kita kepada para dewa yang ada di sekitar sini, pada para Brahma maupun para sanak saudara kita yang berada di sekitar sini ya. All together. Idhame punya asawakaya wahan hotu. Idhame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabah sajana pacemi te sabe me sama punya bagan labantu. Sadhu, 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 sukhi hotu. Ram tu.